Assalamualaikum. Nah, kita mau bahas satu pertanyaan yang mungkin sering banget muncul atau bahkan ya jadi sumber perdebatan kecil di rumah. Pertanyaannya simple. Istri itu boleh nggak sih ambil uang suami tanpa izin? Tapi jawabannya, ini bukan sekedar soal uang loh, ini tentang harmoni. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ya, pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi sebetulnya penting banget. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal hitam putih, boleh atau nggak boleh. Ini lebih dalam. Ini tentang gimana kita ngerti soal hak, kewajiban, dan pastinya adab dalam pernikahan. Kalau fondasinya kita paham, insya Allah rumah tangga jadi adem. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan. Kita harus mundur dikit, lihat dulu dasarnya. Kita mulai dari hak dan kewajiban finansial suami istri. Nah, pusat dari semua pembahasan ini adalah satu kata, nafkah. Nafkah itu sederhananya adalah kewajiban suami buat menuhin semua kebutuhan dasar istrinya. Dan yang perlu digarisbawahi, ini tuh bukan hadiah ya, bukan juga sumbangan sukarela. Ini adalah tanggung jawab, sebuah kewajiban yang mengikat. Terus, apa aja sih yang masuk dalam kategori nafkah wajib ini? Sebenarnya ada 5 komponen utama yang harus kudu wajib dipenuhi. Ada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan juga transportasi. 5 hal ini adalah standar dasar, hak mutlaknya seorang istri. Oke, soal standar pemberian nafkah ini juga nggak bisa asal-asalan. Ada prinsip penting banget yang langsung dari Al-Quran sebagai panduan kita. Coba kita lihat. Dan ini dia kuncinya. Adil banget, standar nafkah itu ternyata fleksibel, nggak kaku, selalu disesuaikan sama kemampuan finansial suami. Islam itu indah, nggak pernah membebani seseorang di luar kapasitasnya. Ini bukti nyata kasih sayang dalam syariat. Petunjuknya ada di dalam Al-Quran, di surat At-Talaq ayat 7, yang bunyinya, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." Masya Allah, jelas banget ya petunjuknya. Oke, sampai sini kewajiban yang pokok udah jelas ya. Tapi, gimana kalau ada keinginan di luar 5 hal tadi? Katakanlah buat hobi, atau beli tas baru, skincare, dan lain-lain. Nah, disinilah perang komunikasi dan adab jadi super penting. Jadi, kita bisa lihat ada 2 keranjang yang beda nih. Yang pertama, nafkah wajib. Itu haknya istri dan kewajibannya suami, nggak bisa ditawar. Nah, keranjang kedua, itu isinya keinginan tambahan. Kalau buat yang ini, caranya beda. Jalurnya lewat permintaan yang baik, dengan komunikasi, bukan dengan menuntut. Kenapa? Karena ini memang di luar kewajiban pokok suami. Nah, dari sini kita akhirnya dapat jawaban langsung buat pertanyaan di awal tadi. Mengambil uang suami tanpa izin untuk hal-hal tambahan yang bukan termasuk nafkah pokok, itu tidak diperbolehkan. Jalan yang paling baik dan benar adalah dengan meminta, dengan komunikasi yang baik. Tapi, tunggu dulu. Tujuan kita di sini kan bukan cuma cari tahu aturan boleh dan nggak boleh ya kan? Yang jauh lebih penting itu gimana caranya kita bisa bangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Terus, apa dong kuncinya? Kuncinya itu ternyata sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Cuma ada 2 pilar. Yang pertama, komunikasi yang sehat, saling terbuka. Dan yang kedua, ini dia, rasa syukur. Kemampuan kita untuk menghargai setiap usaha suami, sekecil apapun, itu ibarat magnet yang menarik berkah ke dalam rumah. Coba deh kita bayangin ya, kalau komunikasi lancar, istri tulus berterima kasih sama semua usaha suami, apa yang terjadi? Otomatis muncul saling pengertian, suami juga pasti merasa dihargai dan jadi lebih ringan tangan, lebih ikhlas untuk ngasih lebih. Inilah pondasi yang super kokoh buat rumah tangga yang sakinah. Ini jadi bahan renungan buat kita semua nih. Coba kita jujur tanya ke diri sendiri. Di rumah tangga kita, komunikasi dan rasa syukur itu udah jadi pilar utama belum ya? Atau jangan-jangan masih sering terlewat? Cuma kita sendiri yang tahu jawabannya. Itulah tadi pembahasan singkat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga kita semua. Tentu saja, kebenaran yang sesungguhnya hanya milik Allah. Allahu Ta'ala a'lam bisyawab.